Oke, selamat berjumpa lagi bersama saya Tantan Nugraha pada video pemodelan animasi 3 dimensi. Nah, untuk video sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk kita bisa membuat sebuah pemodelan karakter. Kita akan mencoba membuat dasar-dasar penciptaan sebuah karakter, teman-teman. Nah, sebelum kita membuat sebuah karakter, kita coba cari dulu referensi atau sketsa karakter, baik dari tampilan depan maupun dari tampilan sebelah kiri atau right ya. Nah, tidak berlama-lama, saya akan coba tampilkan tampilan Blender-nya. Nah, kurang lebih nanti tampilan Blender-nya akan seperti ini dasarnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah tampilan dasarnya seperti ini, kita akan coba eh, menambahkan gambar referensi sketsanya. Caranya bagaimana? Kita atur dulu perspektif atau tampilannya dari user perspektif ke tampilan front perspektif, front orthographic. Caranya kita tinggal klik numpad 1. Nah, seperti ini. Setelah diklik numpad 1, selanjutnya kita bisa klik shift, lalu tambahkan huruf A, lalu kita pilih yang image ini, lalu kita pilih yang reference. Lalu kita masukkan gambar sketsa yang sudah kita cari sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Setelah dimasukkan seperti ini, kita coba duplikasi dengan cara klik Shift dan huruf D. Lalu setelah diduplikasi, kita rotate ke sumbu Z, R, lalu huruf Z, lalu nilainya 90 derajat. Kurang lebih nanti seperti ini. Ketika kita klik numpad 3, yaitu tampilan kiri, nah kurang lebih seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita coba putar kembali ininya, eh, namanya apanya? Ininya tuh referensinya supaya yang kiri itu ada di depan. Nah, seperti ini. Yang tampilan samping itu tampil menghadap ke depan ya, seperti ini. Kurang lebih. Nah, selanjutnya setelah ini kita balikin ke numpad 1 lagi, lalu kita perkecil, kita scale ukuran dari kubus ini ya, cube ini, lalu kita paskan dengan ukuran mukanya ini. Kita kecilkan kembali, gini, kita paskan dengan ukuran mukanya. Jadi, kubus itu berada di dalam muka. Seperti ini, kurang lebih ya, teman-teman. Oke, menggunakan scale ya, huruf S, atau numpad S. Nah, setelah seperti ini, kita paskan scale, kita paskan. Nah, setelah dipaskan seperti ini, selanjutnya kita pindah ke numpad 3. Lalu kita posisikan kubus ini berada di bagian kepala di numpad 3 juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Kurang lebih. Kita kembalikan ke numpad 1. Selanjutnya, kita akan mencoba mensubdivide objek 3D ini. Kita pindahkan dari object mode ke edit mode. Lalu kita klik kanan di sini, lalu kita klik subdivide. Nah, lalu kita atur jumlah potongan subdivide-nya di bagian sini ya, di bagian bawah. Caranya itu kita klik subdivide-nya, kita tambahkan number of touch-nya itu misalkan 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu smoothness-nya kita ubah jadi 0,8. 0,7 saja. Ya. Nah, seperti ini. Setelah diubah seperti ini, kita coba scale kembali, perkecil, kurang lebih segini. Lalu kita lepaskan vertex-nya di sini. Lalu kita seleksi vertex yang di bagian sebelah sini. Semuanya kita seleksi ya. Caranya tinggal kita klik saja, kita drag saja sampai seperti ini. Lalu kita X, kita hapus vertex-nya, lalu kita klik vertex. Oke, belum terseleksi ternyata yang belakangnya. Oke, caranya kita eh, klik huruf B. Nah, B, lalu kita seleksi segini, lalu kita klik X, vertex. Oke, ini yang belakangnya masih belum terseleksi. Kita pindahkan ke wireframe. Nah, jadi kita untuk menghapus vertex-nya itu pindahkan terlebih dahulu ke wireframe ya. Lalu kita seleksi semuanya segini, lalu kita klik
X, lalu vertex. Nah, otomatis nanti terhapus teman-teman segini ya, sebagian vertex di bagian kirinya. Selanjutnya kita blok vertex yang ada di kanan ini, lalu kita pergi ke sini teman-teman, ke modifier, di modifier kita pilih mirror ini. Kita klik mirror, lalu clipping-nya pun di checklist supaya nanti rapih mirrornya itu. Jadi kita hanya membuat bagian muka, bagian tangan, bagian badan itu sebelah kanannya, sebelah kirinya saja. Nanti otomatis yang kanannya juga ngikut gitu. Setelah tampilannya seperti ini, selanjutnya kita coba rapihkan bagian kepala ini ya. Kita masih tetap di edit mode. Kita coba rapihkan bagian-bagian kepala ini ya. Mulai dari sini, dari bawah kita klik ke vertexnya, lalu kita movement saja menggunakan tools movement ini kayak gini. Kita coba dua saja nih, segini kita blok, lalu kita ke bawahkan. Lalu ini juga kita blok, lalu kita tinggal ke bawahkan, kita rapihkan mengikuti sketsa yang sudah ada. Kurang lebih seperti ini, tinggal bagian atasnya. Bagian atasnya kita blok juga, blok dari sini, segini, kita naikkan ke atas, lalu kita blok yang ini, kita naikkan ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Untuk tampilan di depannya ya, atau tampilan front ortografiknya. Kalau misalkan right ortographic, kita tinggal klik 3. Nah, di sini pun kita juga harus mencoba merapihkannya ya, teman-teman. Cara untuk merapihkannya, kita klik satu-satu nih. Mulai dari sini, kita naikkan ke atas, mengikuti bentuk sketsanya ya. Kita blok lagi bagian sini, lalu geserkan supaya supaya mengikuti sketsa yang sudah ada. Yang ini kita blok, kita rapihkan supaya mengikuti sketsa yang sudah ada. Lalu kita blok yang ini, kita rapihkan mengikuti sketsa yang sudah ada. Lalu kita rapihkan juga yang bawah ini mengikuti sketsa yang ada seperti ini, teman-teman. Nah, yang bagian bawah sini juga kita rapihkan. Yang sini kita juga coba rapihkan. Kurang lebih sebentar seperti ini rapihkan sedikit ke sini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini, kita klik satu, lalu kita pindahkan ke mode renderingnya yang ini. Nah, nanti bagian kepala akan seperti ini. Oke, kita kembali ke sini, kita kembali ke mode yang 3. Nah, tinggal merapikan bagian depannya, bagian mulut dan hidungnya. Caranya kita masuk ke edit mode di sini, lalu kita rapihkan bagian sininya. Kita blok, kita geserkan ya, kita rapihkan menggunakan movement ya, tool movement ini. Nah, seperti ini kita rapihkan. Nah, lalu yang bagian bawah ini juga kita blok untuk kita rapihkan sini. Nah, lalu seperti ini, yang ini kita pilih vertexnya lalu kita rapihkan, lalu ini bagian bawahnya kita rapihkan juga ke atas ini. Nah, lalu untuk bagian sini juga kita rapihkan saja, begini. Ini kita rapihkan kembali ke atas. Nah, kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman. Ketika kita rapihkan, coba lihat hasilnya. Nah, kurang lebih nanti mukanya kan seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat pemodelan kepala, kita akan belajar membuat pemodelan bagian ini, bagian leher. Oke, kita ke edit mode ini. Namun sebelum kita balik ke bagian leher, kita rapikan dulu ini ya, sebentar. Nah, rapikan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita akan membuat pemodelan bagian lehernya, teman-teman.
Kita klik, 1, kita klik 3. Nah, leher itu akan menggunakan yang mana ya? Yang ini nih, menggunakan face yang ini teman-teman ya. Lalu kita klik 1, lalu kita klik huruf E untuk mengekstrudnya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti muncul lehernya. Setelah muncul lehernya seperti ini, kita rapihkan bagian lehernya di yang pertama. Kita pilih juga yang ini, wireframe ya. Nah, kita rapihkan sekarang bagian lehernya dengan cara kita, pindah dulu ke ini, ke vertex select, lalu kita blok, lalu kita rapihkan bentuk lehernya, seperti ini. Nah, ini juga kita rapihkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya bentuk lehernya. Kita juga bisa merapihkan dengan men-select di bagian sininya, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita klik satu, lalu kita rapihkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, hasil merapihkan bagian lehernya untuk nampe satu atau tampilan depan, front orthographic. Lalu kita rapihkan yang tampilan, eee, right orthographic-nya ya untuk bagian leher. Kita seleksi yang ini, lalu kita majukan ke depan kurang lebih seperti ini, lalu yang bawah sini kita seleksi, kita majukan ke bagian depan. Oke, kita seleksi dulu yang bawah, kita majukan ke depan dulu yang bawah, baru yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu yang ini kita seleksi, majukan, pindahkan ke belakang, yang ini kita ke belakangkan. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti, terbentuk ya bagian lehernya sudah jadi. Setelah selesai kita membuat bagian leher, kita akan membuat pemodelan bagian badan. Caranya, kita pilih yang face select ini, lalu kita, eee, klik lagi face-nya yang ini ya, lalu kita ke tampilan orthographic 1 atau numpad 1, lalu kita extrude ke bawah. Extrude perlahan-lahan, lalu extrude lagi, lalu extrude lagi, oke, extrude lagi, sebentar. Kita extrude-nya sampai sini saja dulu, lalu kita extrude lagi supaya bentuknya mengecil ya, seperti badan. Nah, lalu kita extrude lagi, bentar. Oke, ini masih di sini, kita coba extrude. Nah, oke, kita ke tampilan 1 dulu, lalu kita extrude ke bawah. Nah, seperti ini. Kita extrude lagi, kita extrude lagi, lalu kita extrude hingga sebelum kaki. Nah, seperti ini. Lalu setelah di-extrude kita rapihkan, kita pilih wireframe yang ini, lalu kita rapihkan nih hasil ekstrudan kita ini ya. Kita pilih yang, vertex ini ya, vertex select, lalu kita blok yang ini, kita rapihkan ke pinggir ya, seperti ini kurang lebih. Lalu yang ini kita blok, kita rapihkan juga ke pinggir, kurang lebih seperti ini. Lalu yang ini kita blok, kita rapihkan ke sini, kurang lebih seperti ini. Yang ini juga kita blok, kita rapihkan, seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk pemodelan badan di, front orthographic. Nah, sekarang di right orthographic-nya. Nah, bagian sini kita rapihkan juga. Caranya kita, seleksi bagian ini, lalu kita kedepankan, kita kedepankan, kita seleksinya satu-satu. Nah, seperti ini teman-teman, supaya lebih rapi. Ini juga di satu-satu, baru ke sini ke sini. Nah, seperti ini dikedepankan. Nah, ini juga dikedepankan, kurang lebih seperti ini. Kalau yang ini di ke belakang kanan, seperti ini. Lalu ininya kita atur supaya maju, oke, maaf salah. Ini kita atur satu-satu supaya jadi melengkung ya, seperti badan. Kita atur satu-satu seperti ini teman-teman.
Nah, ini juga, lalu ini juga, kita atur ke sini satu-satu. Nah, seperti ini. Yang ini kita atur ke sini kan. Oke, ini juga dirapihkan seperti ini. Kurang lebih nanti, badannya itu seperti ini teman-teman ya. Coba pindah ke sini. Nah, kurang lebih nanti badan akan terbentuk seperti ini teman-teman, pemodelan badannya ya. Setelah kita selesai memodelkan badannya, kita balik ke numpad 1, lalu kita coba modelkan ulang bagian, tangannya sekarang setelah memodelkan bagian badannya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik, menggunakan face select yang ini ya, face select yang ini, kita klik lalu seleksi di bagian sini ya, untuk bisa membuat tangan. Kita pilih, nah, lalu pindahkan ke tampilan ortografik numpad 1 ataupun ortografik, lalu kita extrude atau kita klik huruf E. Nah, nanti muncul untuk tampilan tangannya seperti ini. Lalu setelah ini kita coba rapihkan terlebih dahulu ya, untuk tangannya ini. Kita pilih yang vertex select, lalu kita, eee, arahkan ke bawah ya, movement-nya. Nah, seperti ini. Jadi tangannya itu ke bawah, ini kita rapihkan ke bagian sini, lalu di sini oke, seperti ini ya. Ini diarahkan ke bawah, nah seperti ini. Selanjutnya kita extrude kembali, kita select kembali bagian bawahnya, bagian tangannya ya, select-nya, lalu kita extrude kembali ke bawah, lalu setelah ini kita extrude kembali ke bawah, lebih seperti ini. Lalu kita pindah ke viewport shading yang wireframe lagi, lalu kita, apa ini, kita block. Kita coba drag select, maksud kita select lagi, lalu ini select lagi, kita rapihkan menggunakan move ya, seperti ini. Lalu ini juga kita rapihkan juga yang ini. Kurang lebih nanti seperti ini untuk bagian tangannya, lalu terakhir kita extrude sekali lagi ya bagian tangannya yang ini. Kita ke face ini, lalu kita ke numpad 1, lalu kita extrude ya, seperti ini. Ceritanya untuk sumbu tangannya. Kita scale. Nah, agak besar, kurang lebih seperti ini tangannya. Lalu kita lihat di numpad yang ketiga. Oke, kurang lebih untuk di numpad yang ketiga, kita tidak perlu atur lagi ya, karena tangannya sudah rapi juga. Selanjutnya, terakhir kita membuat pemodelan kaki. Cara membuat pemodelan kaki hampir sama, dengan cara membuat pemodelan tangan ya teman-teman. Kita masih di edit mode, lalu kita coba, pilih select bagian bawahnya ini untuk kaki, lalu kita insert atau kita klik huruf I, kita bikin kayak gini. Jadi sebuah insert ya, lalu kita ke numpad 1, lalu kita extrude seperti ini ya untuk bagian kaki. Oke, untuk bagian kaki kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba selanjutnya setelah di-extrude, kita coba rapikan terlebih dahulu untuk bagian kaki. Caranya kita ke wireframe lagi ini, lalu kita yang select ini. Nah, oke, namun sebelum ke yang tadi, kita, di viewport shading yang display render preview dulu, lalu kita pilih yang ini nih, yang ujung-ujungnya, lalu kita klik numpad 1, lalu kita, movement. Nah, agak pinggir supaya kakinya seperti, seperti desain atau sketch yang sudah ada. Yang ini juga kita klik ke vertex-nya dan yang ini, lalu kita ke numpad 1, lalu kita arahkan ini untuk menyerupai bentuk kakinya yang seperti di sketsa, seperti itu. Lalu kita rapihkan juga yang bagian tengahnya yang ini, yang bawahnya, kita ke numpad 1, kita rapihkan, lalu yang ini juga kita klik, depan belakang ya, lalu kita klik numpad 1, kita rapihkan, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal mengekstrud-ekstrud saja teman-teman untuk bagian kakinya itu.
kita pilih yang ini, face ini, lalu kita pilih face-nya, kita kena pen 1, lalu kita extrude, lalu kita extrude lagi, kita extrude. Nah, kita rapihkan terlebih dahulu teman-teman. Ini kita rapihkan dulu, ini kita ke tengahkan, ini kita ketengahkan juga, ini kita ke arah sumbu yang pink ya, dan ini ke belakang sumbu pink. Kurang lebih seperti ini, kita lanjutkan mengekstrud lagi teman-teman, kita pindahkan ke viewport yang render ini, lalu kita klik select ini, lalu kita klik ini, bagian face-nya, lalu kita klik angka 1, lalu kita ekstrud ke bawah ya, 1, 2, 3, kurang lebih seperti ini. Kalau kita kena pen 1, kita rapihkan kembali ya ini, bagian kakinya. Kita rapihkan yang ini juga, yang ini kita rapihkan, yang ini kita rapihkan. Kurang lebih bagian kaki seperti ini teman-teman. Terakhir kita tinggal tambahkan, untuk kakinya ya, kita klik ini, face select ini, lalu kita klik ini, face-nya kita nampet 1 lalu kita extrude, lalu kita scale. Nah, kurang lebih kakinya seperti ini nanti ya. Ini baru di numpad 1, di numpad 3-nya juga kita harus setting, teman-teman. Seperti ini, sebentar. Nah, kita tinggal setting di bagian sininya. Nah, tinggal kita rapikan, agak ke depan ya kakinya. Nah, seperti ini, tinggal kita rapihkan yang ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, yang kita rapihkan bagian kakinya menyerupai sketsa yang sudah ada ya, seperti ini. Nah, ini kita rapihkan. Nah, seperti ini. Kita rapihkan juga untuk kakinya ini, bagian sininya juga kita rapihkan, yang ini kita rapihkan di sini, yang ini kita rapihkan. Nah, satu-satu kita rapihkan, seperti ini, satu lagi seperti ini, kita rapihkan, kita kecilkan maksudnya ini. Nah, seperti ini untuk bagian kakinya. Yang ini juga sama, seperti ini. Kita kecilkan, kita mirip-miripkan dengan apa ya, dengan sketsa yang sudah ada. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, untuk bagian kakinya. Lalu kita ke render edit. Nah, viewport yang rendernya ya. Setelah seperti ini kita balikkan ke object mode, lalu kita numpad 1, lalu kita klik shift D, kita duplikasi dulu. Nah, setelah diduplikasi, kita coba klik ini, subdivision surface, add modifier, lalu subdivision surface, tambahkan level view-nya jadi 2 misalkan. Nah, lalu setelah kita jadikan 2, lalu kita klik kanan, lalu kita set semua. Kurang lebih pemodelan 3D, penciptaan karakternya seperti ini teman-teman. Oke, saya coba arahkan dulu, lighting-nya supaya kelihatan ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, menjadi karakter manusia biasa. Oke, cukup sekian untuk video penjelasannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.